Sebelum meninggal, ayahku mewariskan sebuah kamera Polaroid tua kepadaku. Dia bercerita bahwa kamera itu adalah kamera yang ajaib. Katanya, kamera ini dapat menangkap wajah terakhir seseorang sebelum ia meninggal. Aku awalnya gak percaya, tapi ayahku itu membuktikannya dengan menunjukkan sebuah foto yang katanya diambilnya beberapa tahun lalu dengan kamera itu. Foto tersebut menampilkan wajahnya yang sangat tua, persis seperti hari ini. Tentu saja aku skeptis, karena bisa aja kan ayahku ini berbohong dan mengambil foto dirinya itu kemarin atau minggu lalu. Toh wajahnya juga sama. Tapi beberapa minggu kemudian, ayahku benar-benar meninggal, persis dengan wajah tua yang terpampang di foto yang ia ambil. Entah ini kebetulan atau apa. Kalau begitu, kenapa kita tidak coba buktikan? Aku pun berfoto berdua dengan kamera itu. Hasil jepretannya bagus. Wajahku nampak normal saja. Namun wajah pacarku terlihat sangat hitam. Lensa tua, pencahayaannya jelek. Aku yang melihat foto itu malah tertawa, karena pacarku yang putih itu menjadi sangat hitam di foto itu. Beberapa hari kemudian, pacarku meninggal di sebuah kebakaran. Aku masih di Italia untuk urusan bisnis. Suasana di sini sangat menyenangkan karena banyak sekali hal-hal baru yang bisa kutemui. Sementara aku di sini, ibuku di rumah sendirian bersama seorang pengasuh yang aku sewa dari sebuah yayasan. Aku sebenarnya enggan mempercayakan ibuku kepada orang asing. Tapi karena yayasan itu sudah sangat besar dan kredibel, aku akhirnya memutuskan untuk percaya. Toh ibuku juga yang awalnya menyarankan untuk mencari pengasuh sementara selama aku pergi. Karena ibuku sudah tua, juga sudah kesakitan, aku yang tidak mungkin mengajaknya untuk ikut ke Italia, hanya mengiyakan. Aku sebenarnya gak tega, tapi apa boleh buat? Urusan yang aku lakukan di sini statusnya penting dan tidak dapat ditunda lagi. Hari ini, aku menerima surat dari tanah air. Dari amplopnya aja aku udah bisa tahu kalau itu adalah surat dari ibuku. Isi suratnya seperti ini. Setelah selesai membacanya, tanpa pikir panjang, aku langsung memesan tiket untuk pulang ke Indonesia. Aku dan kedua temanku selalu berjalan beriringan saat pulang sekolah. Alasannya adalah karena rumah kami sejalan. Perjalanan pulang, kami selalu mengobrolkan hal-hal yang tidak penting, dari acara TV populer sampai gadis-gadis cantik sekolah yang sekiranya cocok dijadikan pacar. Tiap kami melewati persimpangan, kami selalu melintas di depan gedung rumah sakit tua yang terbengkalai. Letak bangunan itu seharusnya sangat strategis, tapi sayang sekali harus ditinggalkan. Entah apa alasannya. Pintu dan jendela rumah sakit itu disegel dan ditutup rapat agar tidak ada yang bisa masuk. Kayu-kayunya pun lapuk dan tembok-temboknya sudah benar-benar lusuh.
Jendela besar yang berjejer di sekeliling rumah sakit juga terlihat menyeramkan. Kemarin, kami sempat berpapasan dengan anak-anak sekolah lain yang sedang asik menggambari tembok luar rumah sakit itu dengan grafiti. Kami mengamati sebentar kegiatan mereka sebelum kami diusir dan disuruh pulang. Keesokan harinya, kami berangkat sekolah melewati tempat itu lagi, dan kami hanya bisa mengejek karena nyatanya grafiti mereka tidak selesai. Yang kami lihat hanyalah coretan tidak jelas dan beberapa bekas telapak tangan mereka yang menempel di kaca. Gambar jelek gitu aja sombong. Yah, bodoh sekali. Sepertinya orang-orang itu dikalahkan oleh suhu musim dingin dan memilih kembali ke rumah sebelum menyelesaikan gambar mereka. Kelasku adalah kelas yang berisik. Sebagian besar anaknya adalah orang-orang hiperaktif yang memang banyak bicara. Namun, di antara itu semua, ada seorang anak yang bisa dibilang culun di kelasku. Dia pendiam dan tidak pandai bergaul. Well, bisa dikatakan ia tak punya teman sama sekali di sini. Menghabiskan tidak genap 1 tahun, dan pada akhirnya, di akhir semester, anak itu memutuskan untuk pindah sekolah karena ayahnya akan bekerja di luar kota. Awalnya sih aku pikir teman-teman sekelas tidak akan peduli. Namun tidak disangka, teman-teman sekelasku ternyata repot-repot mengadakan pesta perpisahan untuknya. Aimi, ketua kelas kami, bahkan memberikan kenang-kenangan berupa kertas warna-warni kepadanya. Ia dan murid-murid lain memberikan kertas kosong penuh warna itu kepada anak yang ingin pindah sebagai kenang-kenangan. Anak itu bahkan sampai menangis saat menerimanya. Ternyata semua teman-temanku sungguh baik. Mengikuti teman-temanku, aku pun juga memberikan sehelai kertas untuknya sebagai lambang perpisahan kami. Dia terdiam, seakan tidak bisa berkata apa-apa. Namaku adalah Airin dan umurku 12 tahun. Aku hidup di sebuah keluarga bahagia dengan aku sebagai anak tunggal. Suatu ketika, ayah dan ibuku ingin sekali mengadopsi seorang anak dari panti asuhan untuk menjadi adikku. Aku pun menolak ide itu karena takut kasih sayang mereka akan terbagi dan tidak fokus padaku lagi. Namun pada akhirnya, mereka tetap mengadopsi anak. Bella. Itulah nama adik angkatku yang baru. Ia anak yang manis. Namun jujur saja, aku tak begitu suka dengannya. Airin, semisal kamu menjadi burung, kamu mau menjadi burung apa? Aku ingin menjadi merak, karena merak adalah burung yang sangat cantik. Ibuku terlihat senang. Dia kemudian bertanya kepada Bella, adik angkatku. Kalau kau, Bella? Dia menatap ibuku sebentar, dan dia menjawab, aku mau menjadi Mockingjay. Mockingjay kan bukan burung sungguhan. Benar-benar anak bodoh. Kalau begitu aku akan jadi burung kuko. Wajahnya yang so imut itu membuatku kesal. Aku sangat benci anak ini.